Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswi sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang akikah. Apakah ada yang tahu pengertian dari akikah? Baiklah, langsung saja kita bahas apa itu akikah. Yang pertama yaitu pengertian akikah menurut bahasa yaitu membelah atau memotong. Sedangkan menurut istilah yaitu menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum. Akikah hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dianjurkan atau yang dikuatkan karena Nabi Muhammad melakukannya. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian berikutnya ketentuan akikah. Yang pertama yaitu jenis hewan akikah. Menurut pendapat mayoritas ulama, akikah untuk laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menyuruh kepada kami menyembelih akikah untuk laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jenis hewan akikah yaitu kambing dan atau domba. Kemudian yang kedua yaitu waktu pelaksanaan akikah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para ulama menyepakati bahwa waktu penyembelihan akikah dilakukan pada hari ketujuh kelahirannya. Namun di dalam pelaksanaannya, dia boleh saja kita melaksanakan hari ketujuh. Kita juga boleh melaksanakan pada hari ke-14, hari ke-21. Tidak bisa juga, boleh juga melaksanakannya sekali di dalam seumur hidup. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat di mana Nabi kita mengakikahkan diri beliau sendiri pada usia 40 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu cara pembagian daging akikah. Disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Kalau kurban setelah dipotong, diguliti kemudian ditimbang baru dibagikan. Kalau akikah setelah dipotong, diguliti kemudian dimasak baru dibagikan. Daging akikah ini boleh dimakan oleh yang punya hajat. Dan daging dibagikan juga kepada tetangga dan kepada fakir miskin. Yang berikutnya keempat, hal-hal yang disyariatkan terkait akikah. Yang pertama disyariatkan untuk memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ketujuh. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah menamai putranya yang baru lahir dengan nama Ibrahim. Beliau bersabda, tadi malam telah dilahirkan anak laki-laki bagiku, maka saya menamainya dengan nama bapakku yaitu Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dipotong. Kemudian yang ketiga yaitu mentahnik. Bisa dilihat gambar yang berada di samping. Cara mentahnik yaitu mengunyah kurma sampai lembut, lalu meletakkannya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi, dan sebaiknya yang melakukannya adalah orang yang soleh. Dalam mentahnik bayi, sangat dianjurkan mentahnikannya kepada orang-orang alim dan soleh.
mengolesi kepala bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mengolesi kepala bayi dengan darah hewan akikah. Kebiasaan mereka ini tidak benar, sehingga syariat Islam meluruskannya dengan cara mengoleskannya minyak wangi di kepalanya. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah akikah. Yang pertama merupakan bentuk takarub atau yaitu upaya manusia untuk mendekatkan diri dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Yang kedua, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Yang keempat, perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Yang kelima, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Yang keenam, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Sekian dari materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.